Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Ini adalah HP Sony Xperia XZ2 yang sudah saya pakai kurang lebih hampir mau 3 bulanan lah ya. Ya 2 bulan 3 bulan lah kayaknya sih. Saya agak lupa. Tapi di sini saya mau menyampaikan karena ada beberapa pertanyaan apakah masih oke beli HP ini atau langsung ke XZ3 saja. Jadi saya beli HP ini di toko Bistore Semarang. Di sana menawarkan beberapa kelengkapan yang cukup lengkap, meskipun ini bukan orinya ya, bukan ya ini asal ada aja gitu. Ya enggak, ya buat seneng-seneng aja. Di dalam ini juga ada charger, juga ada kabelnya, tapi ketika dipakai itu bekerja dengan sangat buruk. Jadi saya menyarankan untuk tidak menggunakan perangkat OEM yang disertakan di paket penjualannya. Oke, untuk performa ini saya langsung aja ya. Jadi yang saya soroti adalah performa untuk pertama keseharian. Jadi kalau kalian hanya menggunakan HP ini untuk Instagram, WA, Facebook, dan lain-lain, itu masih sangat oke sekali. Sebentar. Misalnya kita Instagram. Jadi kalau Instagram ini misalnya buat bikin story itu oke, karena ini merupakan HP kelas flagship, sehingga untuk gambar menurut saya juga nggak patah-patah banget. Kalian kalau mau mendapat hasil maksimal bisa menggunakan aplikasi dari Instander. Ya, saya menggunakan Instander ini ya, by The Dish nih. Nah, dan kalian bisa setting di sini, quality improvement-nya kalian on-kan semua. Untuk kualitas kayak story, terus upload videonya itu menurut saya cukup oke menggunakan aplikasi ini. Yang penting kalian recordnya menggunakan kamera bawaan. Untuk record menggunakan kamera langsung di aplikasi Instagramnya menurut saya sih oke, gambarnya nggak pecah, cuman FPS-nya agak turun ya. Ini berjalan di 30 FPS, nggak bisa kita kontrol ke 60 FPS. Nah, kalau di aplikasi kamera ini kan kita bisa kontrol mau rekam pakai yang mana. Misalnya ini video. Nah, di sini kita bisa pilih Full HD 60 fps. Nah, ini akan lebih smooth untuk kalian upload di story Instagram. Itu untuk kalian yang suka sosial media, terutama Instagram. Dan juga untuk Facebook dan lain-lain ini masih sangat lancar sekali. Untuk WA dan lain-lain ini juga masih oke. Nggak ada masalah. Twitter juga aman. Misalnya nih, untuk kepentingan selanjutnya adalah marketplace online, atau kalian yang suka punya toko online, atau kalian yang punya usaha di toko online, ini juga sangat-sangat menurut saya oke sih. Jadi HP ini bisa kalian gunakan untuk multitasking banyak aplikasi yang kayak gini ya. Nah, kalian juga bisa misalnya 2 aplikasi marketplace ini masih sangat lancar. Jadi tidak perlu kalian khawatirkan untuk kegunaan multitasking yang kasual-kasual seperti ini. Nah, performa berikutnya adalah secara khusus saya mau bahas di kameranya ini. Untuk hasil foto, kalian bisa cek di Instagram saya itu yang pendakian ke Gunung Prau, beberapa saya ambil pakai Xperia XZ2 ini. Dan juga untuk videonya yang kemarin itu ya, pendakian Gunung Prau itu full saya record pakai ini. Itu saya record di beberapa metode. Yang pertama adalah 4K-nya, terus Full HD dan juga Full HD 60 fps. Jadi di sini ada konsekuensi ya. Kalau Full HD 60 fps itu kita tidak bisa menggunakan fitur HDR-nya atau HDR. Sementara kalau 4K ini kita bisa menggunakan 4K yang HDR. Nah, ini kalau kalian menggunakan 4K HDR, itu misalnya kalian record di tempat yang sangat terik matahari, itu sangat aman. Jadi kalian jangan takut overexposure di langitnya misalnya. Jadi langit akan tetap, awannya itu akan tetap terlihat. Jadi foreground sama background-nya akan seimbang. Ini kelebihan di perekaman 4K-nya. Begitu juga dengan Full HD yang biasa, HDR-nya juga bisa aktif. Tetapi untuk penggunaan HDR ini, kalian tidak bisa menggunakan steady shot yang aktif pintar. Karena steady shot aktif pintar ini menurut saya sangat-sangat stabil. Bahkan untuk kalian yang mau lari, itu juga bisa menggunakan ini. Caranya gimana? Kita matikan HDR-nya ini. Nah, nanti aktif pintarnya bisa kita gunakan. Nah, ini untuk
kalian yang mau punya opsi perekaman video cukup banyak, ini memanfaatkan kamera XZ2 cukup oke. Bisa kalian gunakan untuk membuat konten baik outdoor maupun indoor. Ya kalau yang low light-nya ini yang agak keteteran ya sebenarnya. Kalau low light sebenarnya kita bisa menggunakan mode manual. Di sini kalian bisa gunakan untuk shutter speed-nya itu di angka 1 detik. Tapi syaratnya harus gunakan tripod. Di sini fokusnya juga kalian bisa atur manual. Karena kalau shutter speed-nya 1 detik itu kalian nggak boleh gerak sama sekali, meskipun hanya kena gerakan dikit aja. Itu nanti hasilnya akan sangat berpengaruh. Nah, ini kalian mainnya di shutter speed sama manual fokusnya. Kalau saya sih dimentokin ke atas ya. Jadi nanti gambarnya itu yang jauh nggak kehilangan fokus dan dia akan menggunakan kemampuan shutter speed-nya ini dengan maksimal. Itu beberapa metode yang bisa kalian gunakan untuk mengatasi ketidakmampuan ini menggunakan Gcam. Jadi gitu ya. Nah, berikutnya adalah kalau kamera oke, ini masih oke ya. Berikutnya untuk GPS. Nah, ini untuk kalian yang suka bepergian, GPS-nya cukup akurat, tetapi ini sangat menguras baterai ya. Mengingat baterai di XZ2 ini kapasitasnya juga nggak begitu besar, apalagi unit second yang kalian beli itu biasanya udah berumur dan pasti kesehatan baterainya di angka 2700-an. Nah, atau 27 ribuan lah. Di situ juga sudah terpakai kira-kira 25%-an ya, berarti tinggal sisa 80%-an untuk kalian gunakan. Untuk fitur GPS-nya ini sebenarnya oke-oke aja, keakuratannya juga bagus. Ketika saya menggunakan aplikasi untuk ojek online juga titik untuk penjemputan, terus titik misalnya kita pesan makanan gitu juga sesuai, nggak pernah meleset. Tetapi penggunaan GPS ini di sini sangat menguras baterai. Nah, itu perlu dipikirkan. Atau kalian juga bisa menggunakan bantuan power bank, misalnya bepergian jauh. Nah, jadi itu akan lebih safety. Kalian nggak takut khawatir kehabisan baterai di tengah jalan. Nah, untuk ada fitur misalnya kalian mau pakai ini untuk pendakian ke gunung ya. Fitur ini bisa digunakan tanpa menggunakan jaringan seluler. Saya download aplikasi Kompas. Itu di Play Store ada. Di sini kalian bisa tahu untuk Kompas ini sangat akurat banget ya. Jadi kalau kalian misalnya nggak punya kuota, kalian matikan aja jaringan selulernya. Yang penting GPS-nya aktif ya. Jadi lokasi ini aktif nih. Nah, di sini kalian juga bisa menentukan di seberapa tinggi kalian altitude-nya ya. Misalnya kalian sudah naik di ketinggian berapa, misalnya di pos 3 atau di puncak, itu ketinggiannya sudah berapa, kalian bisa tahu di sini. Untuk waktu matahari terbit dan tenggelamnya juga sudah diketahui di sini, sekitar pukul 5.41 dan pukul 17.39. Ini tiap harinya berubah ya. Ya, untuk kalian yang misalnya navigasi dan juga paham menggunakan titik koordinat, ini bisa kalian copy ini lintang utara, lintang selatan ini ya, bujur timur juga. Kalian bisa copy terus pastekan di Google Map, maka kalian akan tahu lokasi titik kalian berada. Jadi ini merupakan penting ya, ini aplikasi ini juga sangat penting buat yang suka nyasar nih. Oke, itu untuk penggunaan GPS. Selanjutnya adalah untuk penggunaan mendengarkan musik ya, untuk multimedia, musik, nonton YouTube, dan hiburan lainnya. Ini masih sangat worth it sekali kalau kalian hanya sebatas nonton misalnya video, film, ataupun vlog-vlog yang kalian sukai. Ini speakernya juga stereo atas bawah, keduanya memiliki power yang sama, jadi tidak berat sebelah atau tidak kencang sebelah. Ini semuanya oke. Dan suaranya menurut saya emang biasa aja sih, tapi untuk di harga segini dengan kondisi barang yang second, menurut saya ini paling oke sih untuk audio stereonya. Dan untuk mendengarkan musik juga kalian bisa atur equalizer-nya ya. Di sini ada bawaan equalizer, kalian bisa atur sesuka kalian. Pilihannya cukup banyak, apalagi kalau kalian punya headset yang bagus. Terutama ini ya, headset yang kalian harus punya konverternya dari Type-C ke 3.5 jack audio. Kalian bisa atur di sini, ada berbagai fitur untuk meningkatkan performa audionya dari DSHX, Clear Audio, sampai untuk pengaturan manual. Kalian bisa pilih di situ sehingga kalian menemukan pengaturan audio sesuai dengan harapan.
Berikutnya untuk sektor gaming, nah ini dia. Menurut saya untuk Snapdragon 845 yang digunakan di HP ini ya, dan juga GPU-nya itu Adreno 6 berapa gitu, 600 berapa sih kalau nggak salah. Ini kalau gamenya kalian memang mainnya kayak PUBG, Mobile Legends, AoV itu masih berjalan, tetapi pada menurut saya tingkat kenikmatannya itu medium saja. Sudah kalau misalnya di compare dengan HP mid range yang sekarang yang baru-baru, ini sedikit satu langkah di bawahnya. Karena apa? Menurut saya karena faktor usia dan juga RAM. RAM-nya ini kan hanya 4 GB ya. Mungkin kalau yang XZ2 Premium yang RAM-nya 6 bisa mengatasi semua problem ini. Tapi ini karena RAM-nya 4 GB dan juga aplikasi game yang semakin update, semakin bertambah, maka performanya juga udah nggak begitu oke. Nah, ini jadi bahan pertimbangan juga yang tujuannya beli HP ini buat main game. Menurut saya ya game-game ringan aja. Untuk PUBG ini masih bisa smooth ekstrim, cuman ya baterainya itu akan kewalahan. Tapi kalau kalian mau main sambil ngecas, HP ini tidak ada masalah. Yang terpenting kalian mainnya itu saat ngecas sebelum baterai di bawah 20%. Kalau udah di bawah 20%, kalian tetap main game terus sambil ngecas, itu performanya akan turun banget karena HP-nya akan cepat panas. Oke, itu untuk ulasan permainan untuk gamingnya ya. Lalu untuk kegunaan lain yaitu NFC misalnya, kalian bisa gunakan ini dengan sangat baik. Ini juga kalau kalian masih di ROM bawaan, yaitu ROM Jepang, itu masih sangat berguna banget. Tapi kalau kalian udah update ke ROM global, maka NFC-nya udah tidak bisa digunakan lagi. Dan berikutnya adalah sinyal. Nah, ini dia yang paling penting ya, di HP XX Jepang gitu, sinyalnya yang paling mengkhawatirkan sebenarnya bagi sebagian orang. Tapi sejauh saya beli HP ini tidak ada masalah dengan sinyal. Ini udah berapa ya, hampir 2-3 bulanan lah. Sinyalnya 4G selalu full, kecuali di lokasi yang memang susah sinyal ya. Jadi indikatornya kalau HP lain susah, HP ini juga susah, nggak lantas ini selalu kuat gitu. Dan yang nggak bisa dilakukan di HP ini dengan fitur standarnya itu nggak bisa lock jaringan ke 4G. Jadi untuk jaringannya ya kalian ngikut apa yang ada di area atau di lokasi BTS yang terdekat dengan kalian. Misalnya sinyalnya mendukung 4G ya maka dia akan langsung nyantol di 4G, jadi nggak bisa lock. Kalau saya nggak berani risiko untuk pakai pengaturan yang LTE only ya di bintang pagar 737 atau apa itu, karena sudah banyak yang melakukan dan risikonya malah sinyalnya nanti hilang. Jadi ngikutin aja apa yang disetting di sini, udah nggak terlalu banyak kotak-atik. HP ini cukup bisa digunakan dengan baik untuk jaringan terutama. Berikutnya yang terakhir ini adalah performa baterainya. Nah, untuk SOT rata-rata saya dapat di angka 5 jam, hampir 6 jam. Itu sehari ngecas 2 kali ya. Jadi dari 15% ke 100% itu untuk pengecasan menggunakan fast charging. Saya gunakan fast charging itu hanya 10 watt saja. Untuk kepala chargernya merek Zola Power itu bisa full hampir tembus mau 2 jam ya. 1,5 mau 2 jam sebenarnya. Kecuali kalau kalian punya kepala charger yang 18 watt itu akan lebih cepat. Ya, untuk konsumsi baterainya memang kalau kalian udah pernah pakai baterai yang di atas 3000 mAh atau 5000 mAh ini terasa boros ya. Apalagi untuk penggunaan sekarang kan game-game itu menguras baterai dengan daya yang cukup tinggi, itu cukup besar. Nah, ini penggunaan saya, konsumsinya ya seperti ini. Ini saya sudah cas 2 kali untuk hari ini, sisa 39%. Ini cukup untuk sampai nanti malam sebenarnya, tapi biasanya saya cas lagi itu jam 5-an. Ya, ini untuk konsumsi baterai ya, agak sedikit membutuhkan bantuan ini sih, power bank. Jadi buat kalian yang suka pergi-pergi ini wajib nih, yang punya Xperia. Saya kurang tahu untuk performa di XZ3 apakah sama seperti ini atau akan lebih baik. Jadi kalau kalian pengen beli, saya sarankan sih ke XZ2 Premium atau XZ3 langsung. Karena sebenarnya HP itu juga harganya udah sama untuk harga ya. Jadi XZ3 itu sekitar 2,4 sampai 2,7 bergantung kondisi, sama dengan beberapa bulan yang lalu di harga XZ2. Kalau XZ2 sekarang udah turun, itu sudah ada yang jual 1,7. Itu dengan kondisi biasanya ada titik white spot
Kalau yang full mulus itu no shadow biasanya masih di angka 2 jutaan. Nah, itu untuk ulasan saya penggunaan XZ2 di tahun 2021 yang kesimpulannya menurut saya kurang worth it bagi sebagian orang yang membutuhkan performa yang cukup tinggi, terus daya tahan baterai yang tinggi juga. Kalau ini sih hanya untuk orang yang mungkin punya HP cadangan lagi ya. Oke, mungkin itu aja. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.